Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mohon izin perkenalkan, nama saya Windy Arizona SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Kembang Kapanewon Nanggulan. Saya adalah CGP Angkatan 5 Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Muniarti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kembang, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Kembang, dan yang kami hormati teman-teman CGP Angkatan 5 Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap layar dalam webinar dengan topik budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erni Rahmawati yang bertugas sebagai host dan moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Alangkah baiknya, sebelum memulai webinar kali ini, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara ini dalam rangka kegiatan webinar dengan tema budaya positif. Dalam kegiatan hari ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu Guru dimohon untuk mematikan mikrofon dan dapat menyalakan mikrofon saat dipersilakan oleh moderator. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber Ibu Windy Arizona, kemudian yang ketiga adalah sesi diskusi dan tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, telah kita lalui bersama. Untuk selanjutnya, acara yang kedua adalah pemaparan materi dari Ibu Windy Arizona. Kepada Ibu Windy Arizona, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Ibu Puji Murniati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kembang. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Kembang. Dan selamat siang teman-teman CGP yang hebat Angkatan 5. Mohon izin di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru hebat, mari kita saling tergerak, bergerak, dan menggerakkan demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Lanjut Bu Erni. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma belajar itu nantinya akan bermuara ke profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut. Selanjutnya, disiplin positif. Kata disiplin sering kita artikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai seorang guru, kita harus menumbuhkan disiplin diri pada murid sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini artinya adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari orang lain atau dari luar dirinya. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu 1, bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, kemudian yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Menurut Dr. William Glasser, itu seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebenarnya saat itu kita sedang berusaha untuk memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sangat erat kaitannya kebutuhan dasar manusia dengan perilaku. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini bisa motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, dalam kasus ini merupakan motivasi ekstrinsik karena murid itu melakukan disiplin diri takut dihukum oleh gurunya. Ada motivasi dari luar. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena ia menghargai nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya.
Nah, dalam kasus ini merupakan motivasi intrinsik karena murid melakukan disiplin diri karena ia menghargai dirinya sendiri. Ternyata ada nilai-nilai kebajikan dalam diri saya atau dirinya yang harus dipertahankan. Itu motivasi intrinsik. Selanjutnya. Nah, kemudian konsep disiplin positif dengan identitas gagal, yaitu ada hukuman. Hukuman itu contohnya menyakiti, kemudian tidak nyaman, membuat merasa tidak nyaman, kemudian menakuti, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Selain itu juga penghargaan. Contohnya adalah menjadi tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Lanjut Bu Ermi. Nah, kemudian ada konsep disiplin positif dengan identitas sukses, yaitu meliputi konsekuensi. Contohnya adalah penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, kemudian stimulasi dan respon, kemudian murid menghormati peraturan atau keyakinan, dan yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi itu contoh tindakannya adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian adanya teori posisi kontrol guru, kemudian murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Kemudian yang keenam adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Nah, selanjutnya kita sering mendengar hukuman, konsekuensi, dan ada hal yang baru juga yang sudah saya pelajari ya Bapak Ibu, yaitu restitusi. Ternyata ketiga hal ini berbeda walaupun saling bertautan. Contoh kasusnya adalah murid sering tidak mengerjakan PR. Jika kita itu memberikan suatu hukuman, maka tindakannya adalah guru menghukum murid untuk hormat bendera selama 10 menit. Atau yang lain misalnya guru menghukum murid untuk lari memutari lapangan sebanyak 3 kali. Kemudian konsekuensi itu contoh tindakannya adalah guru meminta murid untuk mengerjakan PR saat istirahat sebanyak 3 kali lipat, ya. Atau guru meminta murid untuk mengerjakan PR itu sebanyak lebih dari 3 kali lipat, misalnya 5 kali lipat dan seterusnya, atau tulisannya harus bagaimana. Nah, itu merupakan konsekuensi. Kemudian restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar dan membimbing murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya bisa menumbuhkan kesadaran tentang keyakinan kelas yang telah murid itu langgar dan apa solusinya atau apa tindakan yang harus dilakukan setelah kejadian tersebut. Kemudian di sini ada posisi kontrol restitusi, itu kita memiliki 5 posisi kontrol, bisa sebagai penghukum, atau yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya. Selanjutnya
Penerapan posisi kontrol, ini contoh kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika kita sebagai penghukum, maka kalimat yang kita ucapkan itu berdirilah di barisan khusus sana. Nah, itu peran kita sebagai penghukum. Kemudian jika kita posisinya itu sebagai pemberi rasa bersalah, maka kalimat yang kita ucapkan, contohnya, berapa kali Bu Guru harus mengingatkan kamu? Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Nah, kemudian jika sebagai teman, itu contoh kalimatnya yang kita ucapkan itu adalah ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga sama kamu, kali ini tidak apa-apa. Kemudian sebagai pemantau, itu contoh kalimatnya adalah kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah melanggar peraturan apa? Dan konsekuensinya. Nah, kemudian sebagai manajer, contoh kalimatnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini juga merupakan istilah yang baru untuk saya karena biasanya saya mengenalnya sebagai kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ini sebagai contoh, guru menyediakan stick note kertas warna-warni itu, kemudian dibagikan ke murid, kemudian murid diminta untuk menuliskan kesepakatan. Ini hampir sama dengan kesepakatan. Yang dia inginkan di kelas, impiannya itu seperti apa, membuat suatu kesepakatan. Kemudian stick note itu ditempelkan di papan yang sudah disediakan guru di depan kelas. Itu kan akan banyak sekali, setiap anak mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kemudian pasti pendapatnya itu ada yang sama. Dia memimpikan kelas itu seperti apa kesepakatannya, keyakinannya itu pasti ada yang sama. Kemudian kita mengkerucutkan semakin kecil, kemudian terbentuklah suatu keyakinan kelas, baru kita buat yang indah seperti yang sudah saya dan teman-teman terapkan, gerakan sekolah menyenangkan, kita buat di kertas yang di papan atau di kertas kuarto dengan kertas ditempel warna-warni, dengan kata-kata atau kalimat itu yang dibuat semenarik mungkin, tidak usah terlalu banyak, jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi mudah diingat sehingga anak itu mempunyai kesadaran, oh ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan harus kita patuhi bersama. Seperti itu, kalau dulu namanya kesepakatan kelas, kalau sekarang keyakinan kelas. Kemudian, nah, segitiga restitusi ini merupakan hal yang baru nih Bapak Ibu untuk saya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku itu pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Kemudian di sini saya akan menayangkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SD Negeri Kembang di kelas 4. Mohon tolong Bu Eti untuk ditayangkan. Ini Bu, bentar ya. Sudah terlihat? Sudah Bu Eti. Ya. Kurang keras Bu Eti.
Itu recording. Setelah kejadian ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mempersiapkan alat-alat lebih awal. Baiklah, bagus sekali. Setelah kamu memperbaiki kesalahan kamu, kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi anak yang lebih disiplin. Najwa, kamu sedang mengerjakan apa? Maaf, Bu, saya lupa mengerjakan PR matematika yang Ibu berikan. Tidak apa-apa, Mbak Najwa. Semua anak juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kemarin Mas Riko juga lupa tidak mengerjakan PR IPAS. Ya, Bu, tapi saya akan dihukum dan saya malu dengan teman-teman. Tidak apa-apa, Mbak Najwa. Pasti kamu punya alasannya, kan? Kemarin saya mempersiapkan lomba cari tilawah, lalu saya kelelahan dan saya tertidur. Lalu saya lupa kalau ada PR. Baiklah, tidak apa-apa. Jadi kamu lupa tidak mengerjakan PR matematika karena sedang mempersiapkan lomba cari tilawah, kan? Kira-kira tindakan Mbak Najwa ini melanggar keyakinan kelas tidak? Ya, Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Mbak Najwa? Ya, Bu, saya tidak bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab itu penting tidak? Ya, Bu, penting. Setelah kejadian ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan rajin mengerjakan PR, Bu. Bagus sekali. Jika kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab, Bu. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SD Negeri Kembang. Itu ada contoh kasus tadi, saya dengan murid saya Mahes kelas 4 itu lupa membawa alat dan bahan untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita akan melaksanakan proyek untuk membuat poster anti perundungan atau bullying. Nah, Mahes itu ternyata lupa tidak membawa, tetapi sudah menyiapkan di rumah karena dia kelelahan mengikuti lomba 17 Agustus, maka dia kelelahan terus ketiduran, kemudian dia lupa tidak memasukkannya ke dalam tas. Kemudian saya memberikan segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi seperti di slide sebelumnya, Bu Erni. Ya, itu menstabilkan identitas, yaitu kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, yaitu menanyakan mengapa dia itu tidak membawa alat dan bahan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, yaitu saya atau semua perilaku itu pastinya sudah pernah dan mungkin dilakukan oleh semua murid. Jadi kita memberikan suatu pemakluman. Seperti minggu kemarin Mbak Aska juga lupa membawa alat dan bahan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar dia itu menyadari keyakinan kelas apa yang sudah Mas Mahes langgar. Kemudian tindakan apa yang akan Mas Mahes lakukan setelah kejadian ini. Kemudian jika Mas Mahes sudah merubahnya, apa yang akan terjadi pada Mas Mahes? Tadi seperti lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Nah, itu jadi anak menyadari kesalahannya terhadap keyakinan kelas, kemudian berusaha merubah dirinya. Dan kita memberikan apresiasi. Kemudian kasus yang kedua, itu contohnya tadi Mbak Najwa lupa tidak mengerjakan PR karena kelelahan menyiapkan lomba sari tilawah yang kebetulan hampir bersamaan, jadi persiapannya sama.
Itu saya juga menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, saya itu melakukan tanya jawab. Kenapa kok lupa mengerjakan? Kemudian Mbak Najwa memberikan alasan karena menyiapkan lomba sari tilawah. Berarti kan bukan karena tidak mau mengerjakan, ya, karena mempersiapkan hal lain juga kaitannya dengan pembelajaran yang akan membawa nama baik sekolah juga. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti pernah dilakukan oleh anak-anak lain. Kemudian ada alasannya. Tidak mengerjakan PR itu sering dilakukan oleh anak-anak lain. Nah, tetapi dalam validasi tindakan yang salah ini ada alasan yang kuat sehingga kita memberikan suatu pemakluman. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu saya memberi pertanyaan pemantik kepada Mbak Najwa. Keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Najwa langgar? Kemudian, apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini? Jika kamu sudah berubahnya, kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, menjadi lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, seperti itu. Jadi, segitiga restitusi ini menurut saya sangat tepat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan kelas seperti itu karena sangat memanusiakan manusia, sangat memanusiakan murid. Demikian presentasi dari saya. Bu Erni, slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Windy yang telah memaparkan materi yang begitu luar biasa, begitu sangat menginspirasi bagi kita semua, nggih. Kemudian untuk acara yang selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Mari untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin berdiskusi dan menanyakan tentang penerapan budaya positif di sekolah, kami persilahkan. Untuk penanya yang pertama, monggo Bapak Ibu, atau memberi penguatan juga boleh ya Bu Erni. Iya, boleh Bu, memberikan penguatan, memberikan umpan balik yang positif untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Siap. Perkenankan Bu Erni, bolehkah kami? Nggih Bu. Monggo Bu Puji Murniati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu diberikan kepada kami. Mungkin nanti teman-teman akan banyak yang memberikan tanggapan atas apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Windy Arisona SPD. Yang pertama dan utama, kami sangat bahagia yang mana Bu Windy sudah memaparkan sesuatu yang memang harus kita terima dan kita laksanakan di SD Negeri Kembang agar nantinya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, membudayakan apa yang memang harus kita budayakan di SD Negeri Kembang. Apresiasinya saya berikan setinggi-tingginya untuk Bu Windy dan terima kasih sekali. Ternyata banyak sekali Bu Windy pemahaman-pemahaman yang kami memang belum mengerti, terus terang ya, belum mengerti, belum paham secara detail. Dan saat ini saya mungkin lebih banyak hanya akan bukan bertanya secara detail, tapi saya akan matur dan mohon tanggapan dari Bu Windy. Berarti untuk yang dipaparkan tadi, kalau saya lihat, sepertinya segitiga restitusi ini nanti betul-betul akan menjadi suatu jembatan bagi kita untuk bisa mendidik, membina anak didik kita betul-betul menjalankan segala sesuatu itu berasal dari diri sendiri. Anak-anak diharapkan bisa memufakatkan keyakinan-keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati, sehingga pada nantinya anak-anak itu betul dari dalam diri mereka sendiri sadar dan tahu membuat sendiri berbagai macam keyakinan, sehingga kalau saya rasa kemungkinan ya ini anak-anak itu juga dalam melaksanakannya nanti
Saya yakin ini untuk melanggar itu lebih kecil porsinya, karena keyakinan itu berasal dari diri mereka sendiri. Nanti mohon tanggapan apakah betul atau tidak apa yang saya aturkan ini. Dan untuk yang segitiga restitusi, betul-betul saya betul-betul salut, dan apabila ini mungkin nantinya betul-betul selalu kita terapkan pada anak didik kita, semoga saja hal ini betul-betul akan permanen nanti ya untuk keyakinan kelas yang mereka miliki, sehingga budaya positif ini pada nantinya betul-betul membudaya di SD Negeri Kembang. Saya hanya berpesan saja selaku yang dituakan di Kembang, mohon kelanjutan seterusnya dari hal-hal seperti ini, sehingga nantinya betul-betul semua peserta didik, tidak hanya mungkin dari kelas-kelas yang memang sudah mendapatkan, akan betul-betul bisa memaknai apa budaya positif yang mereka harus laksanakan. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya aturkan, dan nanti mohon teman-teman yang lain untuk mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, karena sesuatu yang baru bagi kita semua. Yang jelas semangat untuk ini, dan semoga untuk selanjutnya. Itu saya akhiri materi Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Murniati atas tanggapan dan umpan balik yang sangat luar biasa. Monggo Ibu Windy untuk menanggapi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ibu Puji Murniati SPD atas tanggapannya ya. Terima kasih sekali atas semangatnya. Segitiga restitusi ini memang hal yang baru bagi saya. Kemudian untuk apa yang sudah kita lakukan selama ini itu juga tidak salah, karena semuanya itu tujuannya pasti untuk mendisiplinkan murid. Hanya saja caranya ternyata ada teori-teori yang lebih bisa kita terapkan untuk memunculkan kesadaran diri atau kesadaran anak tersebut. Insya Allah ini, semoga ini tidak hanya kali ini saja, maksudnya berkelanjutan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah yang terkait dengan pelanggaran keyakinan kelas. Semoga nantinya saya dan teman-teman juga bisa menerapkan segitiga restitusi ini secara optimal. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Windy dan Bu Erni. Ya, terima kasih untuk pemaparannya Bu Windy. Untuk selanjutnya penanya yang kedua, monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan, umpan balik ataupun pemantik-pemantik lain untuk acara kita hari ini, kami persilahkan. Ya, monggo Bapak Ibu jika ingin bertanya dipersilahkan ya. Atau mau sharing diskusi untuk kemajuan sekolah di SD Negeri Kembang. Oh, yes. Jika tidak ada yang bertanya boleh berdiskusi ya untuk kemajuan proses belajar mengajar kita. Ya, siap Bu Windy. Mari kita diskusikan saja bersama. Ini ada yang ingin kita ungkapkan, hal-hal yang memang perlu kita tata untuk kita di SD Kembang mungkin. Mohon bertanya Bu Windy. Iya Bu, monggo Bu. Halo. Iya Bu Windy mohon bertanya. Kalau begitu kita itu menghukum anak, namun intinya menghukum tidak menyakiti badan, apakah itu tidak boleh ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elmalia Yuniar. Monggo Bu Windy untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Wasinem ya ini. Oh iya, menghukum anak tetapi dengan tidak menyakiti badan ya. Nah, menurut saya tindakan-tindakan seperti itu tuh tujuannya tetap baik untuk mendisiplinkan murid. Ya toh, apa yang sudah kita lakukan selama ini itu tujuannya baik untuk mendisiplinkan murid. Hanya saja
menurut teori segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi tidak langsung mengejudge murid itu salah, tetapi ada tahapan seperti bertanya, seperti dari hati ke hati gitu loh Buas. Seperti ada pendekatan menanyakan dulu kenapa kok melakukan itu, alasannya apa. Kemudian alasannya itu kita terima dulu. Itu tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menerima alasan itu, ya. Kita mengambil sisi positif dari alasan tersebut. Kemudian kita juga memberi semacam penguatan atau motivasi bahwa semua anak itu mempunyai kemungkinan untuk melakukan hal yang sama atau pernah melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga ini puncaknya itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya murid itu sadar, oh ternyata itu saya salah, oh ternyata itu saya melanggar keyakinan kelas yang ini, ternyata misalnya saya tidak bertanggung jawab, saya tidak disiplin, atau saya dan nilai-nilai karakter yang lain yang sudah dilanggar ya. Kemudian setelah itu kita menanyakan tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini. Misalnya tidak mengerjakan PR, tadi saya akan lebih rajin mengerjakan PR Bu. Nah kemudian kita memberi pertanyaan lagi, jika kamu sudah merubah tindakan itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Kemudian murid itu kan akan berpikir, oh ternyata kalau saya itu lupa mengerjakan PR, kemudian saya itu lebih rajin mengerjakan PR, nantinya itu saya akan menjadi murid yang lebih disiplin. Jadi ternyata karakter itu akan tumbuh dengan dari dirinya sendiri. Kita hanya menuntun Bu, bukan menuntut. Jadi peran guru kan tadi sebaiknya kita sebagai manajer ya. Sebagai manajer tadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah itu kita sebagai manajer kita mengarah ke respon kita terhadap suatu pelanggaran itu kita menggunakan segitiga restitusi tersebut. Nah ini contoh manajer, contoh peran guru sebagai manajer itu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini, kemudian kamu akan menjadi seorang yang seperti apa setelah melakukan perubahan ini. Nah itu jadi guru menuntun seperti filosofinya Ki Hajar Dewantoro bahwa kita hanya menuntun proses anak sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi bukan menuntut, tapi menuntun, tapi tetap tujuannya kita sama Bu. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan Buas atau sudah cukup? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Sedikit paham sih. Jadi kita itu tidak boleh otomatis menghukum. Kita tanya latar belakangnya kenapa melakukan sesuatu itu begitu ya. Terima kasih Bu Windy. Ya, terima kasih Buas. Ya, Bu Erni. terima kasih Buas untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya penanya atau diskusi selanjutnya kami persilahkan. Maaf Bu Erni, ini yang juga untuk teman-teman mungkin Iya Bu. ya tertarik ini ini slide yang penjenengan share ini tadi. Di situ kan ada sebagai penghukum, memberi salah, seperti teman dengan kata-kata apa yang diucapkan kalau kita menjadi salah satu dari posisi kontrol tersebut.
Berarti kalau saya lihat di sini memang betul ya, manajer itu yang betul-betul tepat ketika kita nanti berada pada posisi ini. Begitu atau gimana itu Bu Windy? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Windy. Baik, Bu Atik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, guru itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Itu bisa sebagai penghukum, di mana kita langsung mengejudge, langsung memberikan suatu hukuman, misalnya berdirilah di barisan khusus sana. Ya. Kemudian pemberi rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus mengingatkan kamu, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Kemudian sebagai teman, itu ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga sama kamu, kali ini tidak apa-apa. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa dan konsekuensinya apa. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini. Nah, nanti mohon masukan dari teman-teman CGP yang lain jika saya salah dalam memberikan tanggapan. Jadi menurut saya juga tergantung kasusnya, Bu. Cuman yang lebih muaranya itu kita sebagai manajer dalam menghadapi suatu persoalan. Itu menurut teman-teman CGP bagaimana? Apakah sudah betul pendapat saya atau kita bisa sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer tergantung kasus yang terjadi. Ya. Kalau segitiga institusi itu kan kita sebagai manajer gitu. Monggo, mohon tanggapannya teman-teman CGP. Ya, Baik. Izin menambahkan ya, untuk posisi kontrol, kalau menurut saya memang muaranya yang terbaik adalah kita itu sebagai manajer. Tentunya di sini kita kan langkah awal dulu kita itu introspeksi selama ini sebagai guru itu kita dalam posisi mana. Mungkin kita sadari ya selama ini yang sering saya lakukan atau kita lakukan kebanyakan guru itu masih memposisikan dirinya sebagai penghukum atau mungkin ya karena manajer itu memang posisi yang sangat menantang dan harus membutuhkan kesabaran, ketelatenan yang sangat sangat kuat. Jadi memang butuh tahapan untuk belajar sampai ke proses manajer. Jadi misalnya saat ini Bapak Ibu itu posisinya masih sebagai penghukum, berarti kan kita sudah introspeksi. Bagaimana caranya kita step by step, langkah demi langkah kita perbaiki diri. Kita kalau bisa malah dihilangkan bagaimana posisi kita yang selama ini masih menjadi penghukum. Jadi bukan tergantung dengan masalahnya. Kalau ada masalah memang tidak seharusnya di sini. Dari materi ini kan kita tahu bahwa posisi selama ini ternyata kita belum benar, ternyata kita masih menjadi penghukum, dan efek menjadi penghukum itu akan menjadikan efek negatif kepada siswa. Siswa cenderung akan mengulang kesalahannya, bukan malah jera, tapi karena biasanya kalau guru menjadi penghukum, siswa itu akan trauma, sakit hati, dan cenderung mengulang kesalahannya lagi. Kemudian jika pemberi rasa bersalah, begitu juga untuk ini ya, anak kalau sudah merasa bersalah kan akan hilang rasa percaya dirinya, dia merasa terkucilkan dan lain sebagainya. Memang menurut saya bukan masalah tergantung masalahnya, akan tetapi kita butuh pembelajaran, butuh proses bagaimana menyelesaikan masalah dan kita memposisikan sebagai posisi yang terbaik ya di sini ya, menjadi seorang manajer. Dengan implementasi segitiga restitusi tentunya kita memposisikan diri seperti yang sudah dipraktekkan Ibu Widi tadi, sudah memposisikan diri sebagai manajer.
Di sana beliau tidak menghukum, tidak membuat anak merasa bersalah, tapi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi memang kita mau tidak mau di sini harus belajar menjadi seorang manajer. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali tanggapannya Bu Puji Rahayu, luar biasa. Untuk selanjutnya, monggo kita lanjutkan sesi diskusi ini karena waktunya masih panjang. Terima kasih Bu Puji. Mungkin bisa sharing-sharing ya, yang selama ini sudah kita lakukan, yang sudah kita pahamkan, kemudian apa yang sudah kita terapkan untuk peserta didik, kita bisa sharingkan di sini untuk kedepannya agar pembelajaran kita itu akan lebih baik lagi menurut dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berarti minta waktunya. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Dewi. Di sini saya akan mohon pencerahan dari Bu Windy. Apabila ada anak yang melanggar ataupun tidak mengerjakan tugas, kemudian sudah diberi peringatan secara teguran lebih dari 3 kali, itu berarti kalau misalnya dihukum berarti tidak boleh ya. Mohon pencerahannya. Demikian Bu Windy. Ya, terima kasih Bu Dewi. Untuk selanjutnya monggo Bu Windy. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas tentang posisi kontrol guru ya. Ternyata kita itu sudah pernah berada di tahapan tersebut. Tetapi yang lebih baik atau puncaknya, muaranya itu kita itu harus berada pada posisi manajer, walaupun yang namanya perubahan itu selalu sedikit demi sedikit. Saya pun juga masih sangat belajar dari nol ya. Setiap hari belajar. Ternyata saya juga baru tahu ternyata posisi menjadi penghukum itu ternyata kurang tepat. Kemudian menjadi pemberi rasa bersalah itu juga ternyata kurang tepat. Sebagai teman juga masih kurang tepat. Hanya sebagai pemantau saja juga masih kurang. Ternyata puncaknya adalah kita harus menjadi seorang manajer ya, dengan penerapan segitiga restitusi tadi. Pertanyaannya adalah jika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ya, misalnya tidak memberi hukuman tetapi itu selalu diulang-ulang sampai 3 kali, itu apa yang akan kita lakukan? Nah, itu merupakan tantangan kita semua nggih, Ibu-ibu, Bapak-ibu, tantangan kita semua bagaimana ini kalau kita sudah melakukan sudah tidak menjadi penghukum, pemberi rasa bersalah dan sebagainya, tetapi tetap diulang. Berarti nanti mohon tanggapan ya dari Bapak Ibu, dari Bu Ati atau dari teman-teman CGP yang lain. Berarti kalau menurut saya kita dalam menerapkan segitiga restitusinya belum optimal. Tetap harus kita lakukan langkah tersebut, Bu Dewi. Kita tetap harus fokus menerapkan segitiga restitusi tersebut sampai anak itu benar-benar mempunyai kesadaran. Walaupun memang sangat sulit ya,
sangat sulit. Membentuk karakter anak itu suatu tantangan ya, sangat sulit. Kalau kita mentransfer ilmu itu sangat mudah, ya. Maksudnya tantangannya tidak sesusah ketika kita benar-benar menanamkan karakter pada anak. Karena itu tugas kita, mentransfer ilmu sekaligus menanamkan karakter. Itu saya juga masih belajar, karena hari ini berubah, besok juga balik lagi sebelumnya. Hari ini misal bisa dinasihati, bisa dengan segitiga restitusi kita bisa memberi kesadaran, ternyata besok diulangi lagi. Itu sangat manusiawi, karena anak-anak kita juga harus memahami bahwa perkembangan anak-anak itu tahapannya memang seperti itu, fasenya memang seperti itu. Tetapi juga tugas kita juga harus membentuk karakter mereka. Nah, ini mohon tanggapan ya dari Bu Ati atau teman-teman CGP yang lain, apa yang kita lakukan jika kesalahan pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu diulangi terus sampai 3 kali atau lebih, walaupun kita sudah tidak memposisikan diri sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman pemantau. Kita sudah belajar menjadi seorang manajer dengan segitiga restitusi. Mohon tanggapan. Kalau menurut saya tetap menggunakan segitiga restitusi itu, walaupun belum optimal, karena ya tantangannya itu mesti kita sudah melakukan, pasti besok ada pelanggaran lagi, dan kita seperti itu terus sampai benar-benar insya Allah harapannya bisa optimal. Monggo mohon tanggapannya ya Bu Ati atau teman-teman CGP yang lain, waktu dan tempat persilahkan. Iya. Atau Bu Erni. Mungkin sedikit menambahkan ya Bung ya. Ya Bu, monggo. Iya, kadang kan kita sering melihat anak-anak itu mengulangi kesalahan yang sama. Nah, mungkin kita bisa mencari apa penyebabnya. Mungkin karena dari anak itu sendiri, diri anak itu sendiri, atau mungkin latar belakang keluarganya. Kan ada anak-anak yang memang dari keluarga yang mungkin bermasalah, atau mungkin karena broken home atau bagaimana. Nah, di mana anak itu kalau di sekolah itu memang tempatnya mereka untuk mencari perhatian. Jadi mungkin anak itu membuat kesalahan itu karena mereka ingin diperhatikan, mereka ingin membuat suatu kegiatan sehingga dia itu merasa diperhatikan oleh guru, yang mana mungkin di rumah mereka memang kurang perhatian. Jadi mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang seperti itu mungkin ada faktor eksternal atau faktor dari luar yang mempengaruhinya. Mungkin itu saja sih. Ya, mungkin dari Ibu Puji Murniati SPD ingin menambahkan atau merevisi apa yang saya katakan seperti ini, Bu. Terima kasih Kak. Revisi ini sudah betul sekali. Cuman mungkin ada tambahan yang saya belum betul salah. Kalau saya setuju Bu Erni, karena setiap anak itu kan masing-masing ya, masing-masing. Karena makanya sekarang kita kan pembelajaran kita kan berdiferensiasi. Kalau kita tautkan dengan kegiatan implementasi kurikulum merdeka yang saat ini baru kita laksanakan, sehingga memang tadi Bu Puji sudah mengatakan, Bu Puji Rahayu, sebagai manajer yang baik itu betul-betul harus sabar. Nah, ini yang saya ambil, berarti apabila anak kita itu tetap melakukan suatu bentuk kesalahan, mungkin ya, bisa saja loh, tidak semua anak satu kali dieleke, terus kemudian dia akan mengikut apa yang kita katakan. Nah, titik kesabaran kita betul-betul diuji di sini. Sehingga seorang guru yang baik, menurut saya ya, seperti yang diungkapkan oleh Bu tadi dan Bu Eri,
betul-betul harus mencari akar permasalahannya apa. Hingga solusi yang paling tepat itu nanti yang akan dilaksanakan apa, manajer yang baik, mungkin secara klinis harus mampu berbuat seperti itu. Ini suatu hal yang amat sangat sulit kita lakukan, suatu sulit kita lakukan. Tapi dengan titik kita bisa mengerti perbedaan di masing-masing peserta didik, saya yakin nanti akan ada jalan yang pas untuk masing-masing peserta didik, sehingga muara kita memanusiakan peserta didik yang sesungguhnya. Ini mungkin yang bisa kita laksanakan, sehingga budaya positif betul-betul tumbuh dari pribadi sang anak tersebut. Mungkin ini sedikit masuk yang memang harus dibicarakan secara berkelanjutan dan terus menerus tanpa henti, tanpa kenal. Penting itu mungkin di hari juga Bapak Ibu yang lain, ini ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bu Dewi dan terima kasih Bu Ati atas tanggapannya. Terima kasih. Mungkin kalau bisa saya tarik benang merah, apapun yang kita lakukan sebagai pendidik ini mungkin memang harus benar-benar kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah ada teorinya, Bapak Ibu. Misalnya tentang jika anak sudah melakukan kesalahan, kita harus memberikan umpan balik kepada mereka sesuai dengan posisi kontrol yang sesuai. Kemudian kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Kegiatan hari ini luar biasa sekali, banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita peroleh, banyak sekali kata-kata baru yang kita dalami pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ya Bu, monggo. Terima kasih, amin ya rabbal alamin, Bu Erni. Mungkin cukup sekian nggih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini, mengingat waktunya sudah habis, sudah 1 jam kita lalui bersama tidak terasa. Terima kasih kesediaan dan waktu yang diberikan Bapak Ibu dalam kegiatan pada siang hari ini. Banyak tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa penutup saya pimpin. Mari Bapak Ibu berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, salam selamat sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sukses semuanya ya, apapun bantuannya. Terima kasih Bu Erni, terima kasih Bapak Ibu, Bu Ati. Semoga dengan adanya webinar tadi memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua, dan semoga nantinya bisa menjadi suatu pencerahan untuk kita semua dalam melaksanakan ketugasan kita ke depannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf banyak kesalahan saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Mohon